Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juraini dari Universitas Terbuka UPBJ Batam, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Yang saya hormati Tuton Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga sampai saat ini kita diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang gagasan topik COVID-19. Seperti yang kita ketahui, hari ini tepat 2 tahun kasus corona pertama diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Awal corona masuk Indonesia dimulai saat Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 pasien corona. Sontak pengumuman langsung menghebohkan publik. Penyakit virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang yang mengalami penyakit parah dan memerlukan bantuan medis. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau coronavirus bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau coronavirus dapat menular kepada orang dewasa, balita, remaja, anak-anak, bayi, dan orang tua. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Yang tidak sedikit umum sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah dan iritasi. Walaupun gejala serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara, bergerak atau bingung, nyeri dada. Dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat mendampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 2. Jamaah di Indonesia batal berangkat umroh. 3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 4. Merusak tataan ekonomi di Indonesia. 5. Impor barang menjadi terhambat. Akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga akan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita atau orang tua kita. Bagaimana sih tanggapan pemerintah tentang COVID-19? Bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelum, tepatnya pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan langsung dengan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam melawan COVID-19?
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus COVID-19 pertama ini. Tak cuma itu, pemerintah juga berupaya untuk menekankan penyebaran virus corona Wuhan yang vaksinnya belum ditemui. Tak cuma itu, pemerintah juga berupaya untuk menekan penyebaran virus corona Wuhan yang kini vaksinnya belum ditemui. Menurut Joko Widodo, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani COVID-19. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga memiliki peralatan medis yang memadai sesuai standar internasional. Selain tim medis, Jokowi juga membentuk tim lainnya untuk mengatasi virus corona Wuhan. Tim ini merupakan gabungan dari TNI, Polri, serta sipil untuk melakukan penanganan di lapangan. Kata saya bangga dan saya salut kepada pemerintah siap dan menjamin ketersediaan anggaran mengatasi serangan virus corona, mulai dari pengobatan, penanganan, dan pencegahan agar tidak menyebar. COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai wabah global, bahwa penyakit ini merupakan musuh dunia yang harus kita lawan bersama. Tindakan-tindakan yang tidak turut mendorong upaya pemerintah dalam menangani kasus sudah seharusnya kita hindari. 5 langkah cegah penyebaran virus corona. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. Ketiga, hindari kerumunan. Keempat, hindari bepergian secara ketidakpentingan. Kelima, memakan makanan yang bergizi, bernutrisi, dan istirahat yang cukup. Melihat angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, akhirnya pemerintah memberikan target untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga 2 juta dosis dalam 1 hari. Namun, dalam proses pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin karena hoaks yang masif tersebar di media sosial. Untuk melawan hoaks yang beredar di media sosial, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksin COVID-19 melalui situs-situs resmi pemerintah berikut di antaranya. 1. Merangsang sistem kekebalan tubuh. 2. Mengurangi risiko penularan. 3. Mengurangi dampak berat dari virus. 4. Mencapai herd immunity. Berikut macam-macam penularan virus corona. Pandemi lekas sembuh dan kita bisa dengan leluasa tidak menggunakan masker. Semoga Allah angkat penyakit yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan segera ada obat atau vaksinasi yang ada. Ayo mari bersama kita cegah COVID-19 atau kita hindari kontak langsung dengan orang yang sakit, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sekian, terima kasih gagasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau pengucapan saya yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.